Senior, hati-hati, tangga batu ini tidak biasa, ada tekanan kuat. Uji tubuh dan jiwa kami sudah mencoba, pelan-pelan saja sedikit tekanannya akan berkurang, Lantian memperingatkan saat ini. Mereka tidak punya ide lagi, takut membuat Xiao Yan tidak bahagia, meskipun mereka berempat bersikap kasar pada Xiao Yan pada awalnya, faktanya, kecuali plot si bungkuk, yang lainnya tidak membahayakan Xiao Yan. Terlepas dari apakah yang dikatakan Lantian itu benar atau salah, padahal, setiap orang kuat punya caranya masing-masing. Ketika Lantian mengungkapkan alasan mengapa dia takut akan hidup dan mati, Xiao Yan tidak lagi berencana membunuh keempat orang itu. Xiao Yan tidak lagi berbicara terlalu banyak kepada mereka berempat, melainkan sebuah gerakan tubuh menuju tangga batu. Saat Xiao Yan melangkah ke tangga batu dengan kaki pertamanya, tiba-tiba aku merasakan tubuhku tenggelam, jiwa semakin terasa kesemutan, seperti yang dikatakan Lantian. Tapi bagi Xiao Yan, rasa sakit seperti ini benar-benar dalam kisaran toleransi. Langkah Xiao Yan tidak langsung berhenti, mulailah memanjat. Di luar gerbang kuno, wajah cantik Yuyan sedikit menawan. Mengenakan rok panjang yang elegan, dia biasanya terlihat seperti orang normal, sulit untuk dilihat di balik penampilannya yang halus dan cantik ini. Betapa gilanya hatimu, kekuatannya menjadi sangat kuat. Tidak buruk dengan kecerdikannya, Anda seharusnya bisa mengetahui bahwa itu saya, bukan? Aku memang punya hubungan dengan Evil Lord saat itu. Hanya yang itu, tapi tidak ada minyak atau garam yang masuk. Saya telah berbohong kepadanya dan Yang Mulia sebelumnya. Dia sepertinya tidak ingat. Mungkinkah dia tidak ingat kehidupan sebelumnya? Yuyan mencubit dagunya yang seperti batu giok. Bulu mata panjang berdetak, sepertinya setiap gerakan dan ekspresi yang dia lakukan direncanakan dengan matang. Ini adalah perasaan awet muda yang Anda inginkan, adalah awet muda. Tidak ada yang lain selain kegilaan di mata indah Yuyan. Ada juga keserakahan dan keinginan yang tak terlukiskan, bisa dibayangkan betapa gilanya dia. Bahkan Jiuyang Tianzun pun akan sangat takut padanya. Dia menginginkan Orde Kuno keabadian dan iblis yang lengkap. Itu masih belum cukup, ini diringkas oleh keberuntungan makhluk abadi dan iblis. Bisakah akhirnya dipadatkan? Itu juga tergantung pada apakah kehendak makhluk abadi dan iblis bersedia. Orang-orang kuat yang terus muncul itu dikendalikan oleh Yuyan, dan mereka yang terserap oleh Orde Kuno Dewa dan Iblis. Ini adalah keberuntungan yang dimiliki oleh dunia kuno yang abadi dan iblis. Saya tidak tahu mengapa saya mendapat komisi ini. Mungkinkah ia ingin mendapatkan keberuntungan dari makhluk abadi dan iblis? Sambil memikirkan, di wajah Yuyan yang hangat seperti batu giok, mengungkapkan kejelasan seolah tak lagi diselimuti nafsu, jarang memikirkan masalah secara serius. Saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Yuyan mengangkat kepalanya dan menoleh. Taiksu sebenarnya mengirim seseorang ke sini. Dunia yang bergantung pada pelanggaran aturan, bagaimana mungkin ia masih ada dalam jangka waktu yang lama? Sungguh suatu keajaiban berbicara tentang dunia Taiksu. Saya tidak tahu apakah si idiot sombong Su Qiantai itu masih hidup. Ikuti pandangan Yuyan dan lihat ke atas. Ada sebuah kapal yang berwarna hitam, seluruhnya tabut, terlihat sangat berbeda. Dari kompas samar-samar memperlihatkan kilau logam gelap, penuh tekstur yang tidak bisa dihancurkan. Kami semua mengultivasi diri kami sendiri. Taiksu adalah kebalikan dari Tiangang, memperbaiki hal-hal eksternal, membantu diri sendiri. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh sangat kurangnya sumber daya budidaya. Tetapi jika Taiksu benar-benar berhasil menyerang Sensi, memperoleh sumber daya Sensi, lalu bagaimana tingkat perkembangan teknologi Ethereum Styx, ditambah dengan sumber daya, pelatihan yang luar biasa, saya khawatir 10.000 tahun dari sekarang akan ada peluang untuk menantang alam Dewa Jiutian. Ini terlalu kosong. Rencananya sangat besar. Sebelum invasi Sensi membuat semua persiapan menyerang subdunia yang tak terhitung jumlahnya,
Sumber daya cadangan yang gila untuk sensi, ini adalah bencana yang tidak kalah dengan apa yang dihadapi dunia abadi dan iblis kuno sekarang. Mata indah Yuyan sedikit menyipit. Melihat Taiksu Ark yang perlahan mendekat bergumam dalam hatiku, tetapi ada 9 keberadaan Taiksu ingin menyerang dengan sukses ini bukanlah persoalan sederhana. Jika Jiu adalah tuanmu, pada kasus ini keenam itu bukan sensi tapi dari dunia Taiksu. Tidak heran sangat aneh mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya. Itu saja. Ketika Yuyan mengingat semua yang terjadi di Chaos Meeting sebelumnya, setelah mengkonfirmasi identitas Xiaoyan pahami saja semuanya identitas keduanya sangat jelas. Taiksu ini untuk Jiulai. Blu-ray muncul sebelumnya mungkinkah itu cara mengunci 9 penjuru? Memikirkan hal ini tiba-tiba, senyuman kembali muncul di wajah Yuyan, saya harap yang dikirim oleh Taiksu cukup kuat. Jika Ru Jiu tidak bisa mengalahkannya maka saya akan bersinar lagi hihi. Sempurna, aku hanya tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membawa pergi Tianjunzu. Jika Anda bisa mendapatkan pilar Tianjun, kemudian Anda bisa membiarkan keberuntungan datang kepada Anda lagi, dapat membuat kekuatannya menerobos lagi. Yuyan segera memalingkan muka dari tabut Taiksu. Tidak lagi mengikuti mereka tidak memiliki tatanan kuno yang abadi dan iblis. Biarpun aku tahu Xiaoyan ada di sini saya hanya bisa menunggu di luar gerbang kuno, atau apakah Anda ingin mempersulitnya? Kirim orang-orang Taiksu masuk. Yuyan baru saja hendak menutup matanya. Alis Liu tiba-tiba terangkat ide yang lebih baik muncul di benak saya melihat Yuyan meraih kekosongan beberapa perintah abadi dan iblis kuno terkondensasi di telapak tangannya. Jika Xiaoyan tahu Yuyan sebenarnya dapat membuat tatanan kuno tentang makhluk abadi dan iblis sesuka hati, bukankah itu akan membuatku marah setengah mati? Yuyan mengangkat tangannya dan melambai, dia baru saja mengirim orde kuno keabadian dan iblis langsung ke Taiksu Ark. Mereka tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Sesaat kemudian beberapa kilatan cahaya keemasan Yuyan juga mengangkat jarinya, tiba-tiba menunjuk ke Taiksu Ark, cahaya keemasan langsung menyelimuti mengirim para prajurit Taiksu ke alam besar di dalam gerbang kuno. Anak nakal Anda harus bekerja keras saya hanya dapat membantu Anda sejauh ini Yuyan tersenyum. Tuhan mundur tutup saja matamu rapat-rapat tidak pernah memperhatikan Yuyan mungkin. Mereka sudah lama terbiasa jika Xiaoyan mengetahui semua yang dilakukan Yuyan maka kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Ribuan tangga batu Xiaoyan mengambil langkah dengan susah payah saat ini. Seluruh tubuhnya berkeringat tidak cepat atau lambat, tangga batu ini cukup bagus. Anda tidak hanya bisa berolahraga itu juga bisa melemahkan kekuatan jiwa alangkah baiknya jika saya bisa mengambilnya. Jika tampaknya sulit bagi Xiaoyan, dan sekarang kita hampir mencapai puncak, berbalik dan lihat keempat orang itu lagi mereka baru menempuh sepertiga perjalanan, pelan-pelan kita tidak akan bisa mempertahankannya jika ini terus berlanjut. Ya jangan khawatir meskipun dia kuat tapi itu mungkin tidak dikenali ayo pelan-pelan dan setidaknya naik dulu. Mereka berempat tampak sedikit malu. Kulit mereka berlumuran darah terengah-engah semua orang hampir sama sebelumnya lagi pula, butuh banyak waktu untuk mendakinya. Bukan karena mereka lambat tapi Xiaoyan terlalu cepat.